Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua pagi ini. Bersama saya Cynthia Delima, sejumlah informasi penting dan menarik telah berhasil dihimpun tim redaksi dan akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Hujan 3 jam, sejumlah kawasan di Kabupaten Merauke terendam banjir. 108 ekor sapi di Merauke mati karena digigit nyamuk. Puncak arus balik di Bandar Sentani Jayapura, sebanyak 6.000 lebih warga tiba di Papua. Hujan deras melanda Kabupaten Merauke, Papua Selatan selama lebih dari 3 jam Rabu lalu. Akibatnya terjadi banjir di sejumlah kawasan. Salah satunya yang terparah adalah Jalan Bandara Mopah Merauke. Bahkan ruang VIP bandara tak luput dari genangan air. Padahal saat itu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman baru saja tiba di bandara untuk kunjungan kerja ke Merauke. Selain jalan bandara, banjir juga melanda kawasan Buti. Sebagian warga sibuk mencegah air agar tidak masuk ke rumah. Mulai hujannya jam berapa ya? Jam 1-an ya. Jam 1-an. Ini sampai sekarang ini sudah berapa jam hujannya nih? 3 jam. 3 jam. Nah ini ketinggian air sampai segini, lalu kemudian kalau surutnya itu berapa lama bisa surutnya? Mungkin bisa kalau masih hujan begini nggak bisa surut Pak. Oh gitu. Tapi kalau sudah reda berarti 3 jam, 4 jam. 3 jam bersurut ya. Kawasan Buti kerap menjadi langganan banjir saat hujan deras mengguyur Merauke. Sistem drainase yang buruk menjadi pemicu banjir di kawasan ini. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Sejak Polda Papua membuka penerimaan Polri, warga mulai mendatangi Mapolres Mimika mengurus surat keterangan catatan kepolisian. Ratusan warga menyerbu Mapolres Mimika setiap hari. Jadi ini buat pertama ikut tes ini. Hari ini datang apa yang kau siapkan? Kasat Intelkam Polres Mimika AKP Budi Santoso mengatakan pihaknya menyiapkan 500 belangko SKCK. Jadi dari sebelum Lebaran kita sudah, walaupun dari libur sekalipun, waktu sementara teman-teman lagi melaksanakan cuti hari raya mulai tanggal 7, 8, 9, dan setelah Lebaran 3 hari kita tetap melakukan pelayanan penerbitan SKCK. Jadi untuk pendaftaran Udara Polri melengkapi berkas persyaratan kita terlalu SKCK, surat catatan kepolisian itu sudah 500 lebih kita perbaikan sampai saat ini yang perbaikan. Jadi masih berlangsung terus saat ini masih pelayanan kita lakukan. Polda Papua merekrut 2.000 polisi yang akan ditempatkan di daerah otonomi baru seperti di Mapolda Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Igo Batmemolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Selama 3 minggu terakhir, ratusan ekor sapi di Merauke, Papua Selatan mati akibat gigitan nyamuk. Peternak khawatir jumlah sapi yang mati akan bertambah karena musim hujan yang menyebabkan nyamuk cepat berkembang biak. Ada 108 ekor sapi yang mati yang tersebar di 4 distrik, yaitu Distrik Kurik, Tanah Miring, Semangga, dan Distrik Malin. Untuk mengantisipasi penyebaran nyamuk, peternak melakukan pengasapan di sekitar kandang untuk mengusir nyamuk. Sebagian lagi memasang kelambu agar sapi tidak digigit nyamuk. Salah satu cara untuk mengatasi nyamuk. Jadi malam itu kan nyamuk di Wasur ini juga sudah cukup lumayan banyak. Tapi dengan cara begitu berkurang ya? Ya alhamdulillah agak berkurang, tapi masih ada. Harapannya ya mungkin ada perhatian dari dinas mungkin untuk melihat kita ternak ini apa? Jangan sampai kita punya sapi juga kena sakit seperti ya? teman-teman yang lain.
Agar tidak rugi, sebagian peternak langsung memotong sapi mereka jika melihat gejala sapi mulai sakit. Dinas Peternakan Merauke bergerak cepat dan mengirim petugasnya ke lokasi untuk memberikan sosialisasi kepada peternak serta mengobati sapi yang sakit. Tanggal 16 April 2024, kurang lebih 108 ekor sapi yang telah mati. Ini terdapat di distrik Tanah Miring, kemudian Semangga, Kurik, dan distrik Malin. Diagnosa sementara dari kami yaitu terjadinya anemia atau akibat gigitan nyamuk. Sehingga langkah-langkah yang cepat untuk kami ambil yaitu kami memberikan sosialisasi kepada para peternak dalam arti bagaimana pencegahan cepat yang harus dilakukan, yaitu salah satunya berupa pengasapan, dan juga bagi sapi yang sehat mungkin kita beri vitamin, dan sapi yang sakit diberi obat. Sudah mengalami gejala yang dalam arti tidak ada nafsu makan dan sebagainya, daripada mati tidak menghasilkan, jadi dalam keadaan tersebut akhirnya disembelih. Dan juga ada laporan dari petugas bahwa hasil sembelian daging dari sapi yang dalam arti anemia tersebut, kualitas dagingnya juga pucat seperti itu. Serangan nyamuk bisa menyebabkan sapi menderita anemia atau kekurangan darah. Gejalanya antara lain sapi menjadi loyo, tidak mau makan, dan tidak lagi agresif. Peternak berharap pemerintah mengambil langkah pencegahan karena khawatir jumlah sapi yang mati akan terus bertambah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Musim hujan di Merauke, Papua Selatan juga membuat masyarakat khawatir merebaknya demam berdarah dengue. Dinas Kesehatan Merauke menghimbau warga agar mewaspadai penyebaran DBD, walaupun secara angka kasus DBD di Merauke malah cenderung menurun. Kepala Dinas Kesehatan Merauke Neville Muskita mengatakan DBD tetap merupakan ancaman bagi masyarakat, apalagi saat hujan saat ini. Sekarang mungkin sudah sekitar 40-an lebih. Ya, tetapi paling tinggi itu di minggu 4 minggu pertama di Januari. Ya. Iya. Itu kalau di Maret ya sudah cenderung turun di bawah 10 per minggu ya. Itu di kawasan mana, Dok, yang banyak yang terkena itu? Kelurahan mana dia? Masih di sekitar distrik Merauke sih yang banyak, iya. Terus langkah antisipasinya dari Dinda sendiri seperti apa, Dok? Kalau ada laporan kasus dari Paskes atau bahkan dari masyarakat, saya contoh beberapa minggu lalu dari Lapas lapor, gitu. Kemudian kita tugaskan teman-teman di Puskesmas Gudang Ganang lakukan penyelidikan epidemiologi. Kemudian hasil penyelidikan epidemiologi ternyata harus kita fogging begitu. Ya udah, nanti akan kita jadwalkan fogging. Nah, kita akan koordinasi dengan Lapas untuk napi narapidana yang ada di dalam, bagaimana pada saat fogging itu kan harus kita koordinasikan dengan baik sehingga waktu fogging tidak mengganggu ya aktivitas di sana. Jadi ya begitu juga di tempat-tempat lain ya. Ketika ada laporan kasus pasti kita dari surveillance akan lakukan penyelidikan epidemiologi untuk menentukan rencana tindak lanjut. Tapi memang sangat penting partisipasi masyarakat juga terkait dengan pemberantasan jentik, itu menjadi poin penting. Saat ini jumlah kasus DBD di sejumlah fasilitas kesehatan di Merauke berjumlah 40 kasus, atau dalam sepekan ada 10 orang yang terjangkit DBD. Penyebab DBD adalah gigitan nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk ini mudah berkembang biak saat musim hujan. Masyarakat diminta untuk menjaga kebersihan lingkungan serta menguras, mengubur, dan menutup tempat di mana nyamuk DBD bisa berkembang biak. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.